Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penciptaan manusia dalam perspektif Al-Qur'an. Perlu saudara ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu disebutkan ada dua proses kejadian dalam penciptaan manusia. Proses ini yang pertama itu tidak sesuai dengan sunnatullah, yakni yang terjadi pada penciptaan Nabi Adam. Yang kedua, proses penciptaan yang dilakukan secara sunnatullah, atau dalam arti sesuai dengan adat kebiasaan manusia pada umumnya. Di dalam penciptaan Nabi Adam sendiri, Al-Quran menyebutnya diciptakan dari saripati tanah, min sulalatin min tin. Diciptakan dari saripati tanah ini, dalam hal ini diciptakan secara langsung. Jadi mengandung unsur-unsur pertama debu, atau dalam bahasa Arabnya turab, ada juga tin atau lumpur, ya, ada juga tin lazib sebagai tanah liat yang mengandung unsur daging, dan juga hamaim masnun terkait dengan tanah yang mengendap. Selanjutnya solsoling kal fakhar, tanah tembikar yang akan menjadi penyusun dari tulang rusuk manusia itu sendiri. Nah, setelah debu, lumpur, dan yang dicetak dalam bentuk jasad manusia, kemudian Allah meniupkan ruh kepada jasad Nabi Adam itu, sekaligus memberikan jiwanya. Nah, sehingga dalam tubuh Nabi Adam sendiri itu setidaknya terdiri dari ada tanah, fakhar, ada sol-sol, yang ini berkaitan dengan udara, oksigen. Orang tidak bisa hidup tanpa oksigen. Hamain juga terkait dengan gas nitrogen. Dan tin dari air, mintinil lazib, dan yang lain-lain itu dari air. Ada yang menyebutnya dari air sperma, ada yang menyebutnya dari air hujan yang kemudian turun bisa menumbuhkan beragam tanaman, yang kemudian tanaman itu dikonsumsi oleh orang-orang dan kemudian diserap dalam diserap saripatinya, yang kemudian membentuk dalam wujud air sperma atau air mani. Nah, yang seperti itu. Ya. Jadi ini termasuk unsur-unsur zat organik yang melingkupi tubuh Nabi Adam. Jadi tanah itu sendiri terdiri dari ada atom, ada koloid, ada ya semacam zat arang. Nah, itu yang membentuk pada diri Nabi Adam itu sendiri. Jadi Nabi Adam itu terdiri dari tanah ada, udara ada, air ada, kemudian ditiupkan ruh kepada Nabi Adam sehingga Nabi Adam itu hidup. Nah, ini proses yang terjadi pada diri Nabi Adam. Selanjutnya proses yang terjadi pada manusia pada utuhnya. Nah, ini di dalam Al-Quran itu disebutkan ada min sulalati mimma immahin. Itu di situ dijelaskan ada mulai dari nutfah atau embrio dari janin itu sendiri, yang atau dalam bahasa namanya sesuatu yang menempel pada air mani itu sendiri. Karena di dalam air mani itu belum bisa disebut sebagai nutfah, karena nutfah itu bagian kecil dari air mani itu sendiri. Maka kadang dalam istilah medis ada air sperma yang subur dan yang tidak subur.
padang subur inilah yang kemudian nutfahnya itu aktif ada. Nah, sehingga ini yang terjadi pada proses pembuahan itu. Kemudian ada proses yang namanya alaqah. Alaqah ini adalah bertemunya sel ovum dan sperma yang terjadi dalam proses pembuahan. Nah, setelah terjadi proses pembuahan maka muncullah segumpal daging atau mudghah. Nah, setelah terjadi segumpal daging, maka kemudian diciptakanlah yudhama atau istilahnya rangka tulang belulangnya. Kemudian di situ diciptakanlah daging yang berguna untuk menutupi tulang tadi. Setelah itu kemudian semansana khalqan akhar. Kemudian setelah itu diciptakan dalam bentuk yang lain, dalam arti kalau di awal tadi bentuknya seperti gumpalan daging, sekarang daging yang sudah utuh yang melingkupi atau menutupi tulang belulang itu, dalam arti sudah wujud manusia bayi tentunya ya. Nah, itu khalqan akhar. Kemudian ketika sudah ada, maka ditiupkanlah ruh kepada bayi tadi dan juga diberikan jiwa. Dan ini memang lumrah yang disinggung oleh Al-Quran ini, lumrah sebagaimana pengetahuan sains modern saat ini. Nah, itu. Jadi setidaknya ada beberapa ayat Al-Quran yang telah menyinggung itu, ya, mulai dari surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, bahwa di situ disebutkan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Yang kedua dari surat Al-Insan ayat 2. Di situ disinggung bahwa manusia diciptakan dari air. Selanjutnya dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 37 itu menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari nutfah. Selanjutnya dalam surat At-Tin ayat 4 manusia disebutkan diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Jadi manusia paling baik. Kemudian dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 disebutkan bahwa tujuan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam surat Abasa ayat ke-18 sampai 19 disebutkan bahwa manusia itu akan berkembang dan bertambah usia hingga mereka kembali lagi dalam usianya yang senja dan kemudian meninggal dunia. Nah, itu. Jadi ini bisa dilihat dalam video ini misalkan. Oke, saya lanjutkan dalam konteks ini. Sudah ada orang yang meneliti tentang keistimewaan Al-Quran terhadap proses kejadian manusia, seperti yang dilakukan oleh Maurice Buchallier. Dia meneliti tentang seberapa rigid Al-Quran itu dalam konsepsi ilmiah. Jadi ketelitian Al-Quran itu seberapa dibandingkan dengan sains. Nah, jadi dia itu mencoba untuk menggabungkan antara sains dan Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu sendiri sebenarnya ketika Al-Quran sudah diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW, jadi pada masa Nabi Muhammad SAW itu setidaknya ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang pesat, khususnya pada persoalan menjelaskan proses penciptaan manusia. Jadi di situ masih belum ada diskusi tentang bagaimana manusia itu diciptakan, belum begitu detail. Sehingga ketika Al-Quran datang, Al-Quran memberikan stimulan, memberikan pancingan terhadap manusia agar mau memikirkan bagaimana dia itu diciptakan, bagaimana manusia itu diciptakan oleh Tuhannya.
Maka ketika itu Al-Quran sudah berbicara sangat rigid, detail terkait dengan proses penciptaan manusia itu sendiri. Mulai dari dalam surat Al-Mu'minun tadi disebutkan mulai dari nutfah, kemudian menjadi mudghah dan seterusnya hingga summan sya'nahum khalaqan akhar. Ya, jadi diciptakan dalam bentuk yang lain, dalam arti bentuk yang sudah sempurna, menjadi utuh daripada bentuk sebelumnya yang kurang komplit. Itu sudah rigid itu. Nah, jadi Al-Quran datang di saat manusia-manusia Quraisy saat itu belum mendiskusikan tentang penciptaan manusia. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sudah sangat saintifik, sudah sangat detail dalam menjelaskan proses kejadian manusia. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Al-Quran itu made in Allah, bukan made in Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ini langsung bersumber pada sang pencipta itu sendiri. Nah, di sini. Jadi, kalau ditanyakan, Al-Quran sebenarnya sudah sangat saintifik sejak awal ketika Al-Quran itu diturunkan. Hal ini berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya, misalkan Bible, Taurat, dan yang lain-lain itu tidak sedetail yang ada dalam Al-Quran. Nah, maka di sini Busail itu menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci pertama dan satu-satunya yang mengungkap kejadian manusia secara detail dan terinci, serta sangat tepat dan sesuai dengan sains modern. Hal ini tidak terjadi pada Bible. Gitu. Terus yang kedua, Bucail juga menyimpulkan bahwa tidak mungkin Muhammad memiliki pengetahuan detail dan terinci karena iptek saat itu, saat Nabi masih hidup, itu belum berkembang sampai ke tingkat itu. Karena Al-Quran sudah sangat detail sejak awal dan Nabi Muhammad tidak memiliki pengetahuan sedetail dan serinci sains, maka bisa dipastikan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kesimpulan yang dilakukan oleh Busail dalam bukunya tadi yang berjudul The Quran and the Modern Science. Nah itu, sehingga bisa kita simpulkan bahwa penjelasan Al-Quran itu sudah sangat saintifik terkait dengan proses penciptaan manusia yang dilakukan dengan beragam proses. Sekalipun Allah mampu menciptakan makhluknya itu dengan cara mengungkap kun fayakun, maka kemudian ada, tetapi Allah tetap menciptakan sunnatullah atau proses yang harus diikuti. Nah, proses ini pun beda-beda. Ada yang prosesnya normal seperti yang kita ketahui selama ini, dan ada prosesnya yang tidak normal, dalam arti itu hanya khususiyah yang terjadi pada Nabi. Misalkan Nabi Adam tidak diciptakan dari bapak dan ibu, juga nggak ada, tapi langsung diciptakan oleh Allah mulai dari tanah yang kemudian ditiupkan pada ruhnya. Sementara yang normal adalah mulai adanya pertemuan antara bapak dan ibu, kemudian terjadi pembuahan itu kemudian membesar menjadi janin dan kemudian menjadi bayi, kemudian dilahirkan. Ketika dia lahir kemudian dia berkembang menjadi besar. Nah, ini adalah proses penciptaan manusia yang dilakukan oleh Al-Quran. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa di dalam Al-Quran tidak dijelaskan sekaligus dalam satu surat, terpelencar-pelencar, terpisah-pisah di dalam beragam surat. Nah, ini saya menunjukkan bahwa Al-Quran itu menyeluruh, tidak bisa dipahami secara parsial atau secara bagian-bagian, itu tidak bisa, tapi harus dipahami secara menyeluruh. Nah, di sini kita butuh yang namanya interkonektivitas dan juga integrasi dalam membaca. Kalau dalam bahasa ulumul Quran namanya intertekstualitas. Maka misalkan tadi ada dalam surat Al-Mu'minun, kemudian ada di dalam surat
abasa. Nah, itu kemudian kita saling menghubungkan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengajak kita untuk melihat satu keutuhan di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak secara parsial dalam memahami satu tema-tema tertentu itu sendiri. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.